Pembahasan materi tentang pilihan investasi yang tahan terhadap krisis. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengingatkan dunia akan masuk dalam resesi tahun depan. Hal itu sudah terlihat dari kebijakan pengetatan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan di bank sentral sejumlah negara. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral di seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama, maka dunia pasti mengalami resesi di 2023. Inilah yang sekarang sedang terjadi, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita secara virtual, Senin, tanggal 27 September tahun 2022. Sri Mulyani menyebut Bank Sentral AS Federal Reserve, The Fed, sudah mengerek suku bunga acuan 75 basis poin, BPS, dari 2,25 sampai 2,5% menjadi 3 sampai 3,25% pada September tahun 2022. Bank Indonesia pun memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar 50 bps menjadi 4,25%. Ekonomi yang tengah dalam masa krisis memang membuat banyak orang lemah secara finansial. Ekonomi menjadi lesu karena daya beli masyarakat turun dan buntutnya banyak bisnis yang harus tutup. Ancaman PHK pun membayangi orang-orang yang berstatus sebagai karyawan. Namun, haruskah bersikap pesimis menghadapi masa krisis? Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Pernah Indonesia diguncang krisis hebat pada tahun 1998. Krisis waktu itu benar-benar tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga politik. Nilai rupiah tidak ada artinya di hadapan dolar. Angka pengangguran membengkak akibat banyak orang yang di-PHK. Banyak perusahaan dan bank yang kolaps. Gairah orang-orang untuk melakukan aktivitas ekonomi nyaris padam saat itu. Situasi tersebut lantas jangan diartikan kecilnya harapan untuk pulih kembali. Nyatanya, sejak 1998 dan bergulirnya era reformasi, perbaikan secara bertahap dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 5% dan roda perekonomian terus bergerak walaupun sesekali melambat. Lantas, apakah dalam kondisi seperti itu masyarakat jadi tidak bisa berinvestasi? Tentu saja bisa, asalkan memilih instrumen investasi safe haven atau aset aman. Dengan berinvestasi di safe haven, maka risiko yang dihadapi investor juga lebih kecil. Menaruh dana di investasi safe haven juga memungkinkan investor berinvestasi di aset lainnya. Karena tujuan investasi di aset aman adalah untuk diversifikasi dan meminimalisir resiko kehilangan, loss, akibat ekonomi yang sedang melemah. Jenis-jenis investasi safe haven, yaitu 1. Emas. Saat puncak pandemi kemarin, harga emas sempat melambung sangat tinggi. Dari yang tadinya Rp700.000 per gram untuk emas batangan, sempat menjadi Rp1 juta. Dari situ terlihat nilai emas justru melambung saat kondisi ekonomi lesu akibat pandemi. Naik turunnya harga emas dipengaruhi sejumlah faktor. Pertama, nilai tukar kurs. Bila nilai dolar menguat terhadap rupiah, harga emas cenderung turun. Sebaliknya, bila melemah, harga emas akan naik. Kedua, produksi emas di dunia. Bila permintaan banyak, tetapi produksi sedikit, harga emas akan naik. Ketiga, meningkatnya permintaan industri perhiasan akan berdampak pada kenaikan harga emas. Keempat, penyimpanan emas dalam jumlah
oleh Bank Sentral Dunia. Kelima, persoalan politik. Dari faktor-faktor di atas, salah satu yang memengaruhi harga emas ialah nilai tukar kurs. Saat krisis, ciri yang paling jelas tampak adalah melemahnya rupiah terhadap dolar secara signifikan. Menguatnya dolar membuat harga emas turun. Situasi ini jadi kesempatan untuk membeli emas sebagai investasi. Nantinya begitu kondisi stabil seiring perbaikan ekonomi, dengan sendirinya harga emas akan naik. 2. Surat utang pemerintah jangka pendek. Untuk investor retail atau investor perorangan, bisa membeli surat utang negara retail seperti Sukuk, ORI, SBR, dan Sukuk Tabungan (ST). 3. Saham-saham defensif. Investor bisa memilih saham-saham dari emiten yang erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari, seperti perbankan, consumer goods, utility, air, listrik, kesehatan, farmasi dan rumah sakit, karena dalam kondisi apapun, sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar dan akan tetap dikonsumsi oleh masyarakat. 4. Uang cash. Uang cash disimpan di tabungan, baik dalam bentuk mata uang sendiri maupun asing. Namun perlu diingat, jika menempatkan semua aset dalam safe haven tentu tidak akan seoptimal apabila kita melakukan diversifikasi dengan aset yang lebih agresif. 5. Investasi dolar. Kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung berubah-ubah. Kadang angkanya menguat terhadap dolar, kadang melemah di hadapan dolar. Menjadi tugas Bank Indonesia, BI, dan peran serta pemerintah untuk tetap menjaga agar ketidakstabilan kurs tidak membahayakan. Hingga hari ini kurs rupiah masih bisa dijaga pergerakannya. Jika melihat pergerakan kurs pada tahun-tahun sebelumnya, nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp9.000, lebih dari Rp11.000 per dolar. Sebelum krisis 1998, nilai tukar rupiah pernah sekitar Rp2.000-an. Pas krisis terjadi, nilai dolar melambung tinggi mencapai harga Rp13.000 per dolar. Nilai tukar sekitar Rp13.000-an terjadi kembali pada tahun 2015, yang sebelumnya sekitar Rp12.000-an. Ada beberapa faktor yang memengaruhi naik turunnya kurs rupiah, baik dari luar maupun dalam negeri. Bila ditinjau dari faktor luar, menguatnya ekonomi Amerika Serikat, dan kenaikan suku bunga acuan The Fed berdampak negatif terhadap rupiah. Sementara ditinjau dari faktor dalam negeri, kebijakan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia berdampak langsung terhadap kurs rupiah. 6. Properti investasi. Harga tanah dan bangunan setiap tahun pasti meningkat. Berbeda dengan kendaraan atau barang mewah lain yang diunggulkan justru akan menyusut. Oleh karena itu, memiliki properti merupakan aset investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Tanah atau bangunan bisa kamu sewakan untuk dikelola oleh pihak lain. Pilihan lainnya adalah menjual aset tersebut ketika harganya sudah naik. Dengan begitu, kamu akan mendapat keuntungan berkali lipat. 7. Investasi saham. Saham merupakan salah satu investasi yang paling bereaksi terhadap kondisi ekonomi di dunia dan dalam negeri. Saat terjadi krisis ekonomi, biasanya harga sahamlah yang paling pertama turun. Di sisi lain, saat ekonomi pulih, harga saham pula lah yang akan pertama kali mengalami kenaikan. Reaksi seperti itulah yang membuat investasi saham dikategorikan sebagai jenis investasi yang berisiko tinggi. Harga saham yang selalu bertengger di atas bisa jatuh seketika bila krisis melanda. Investor yang lengah dalam mencermati situasi akan menderita kerugian karena harga jual saham lebih rendah dari harga waktu mereka beli dulu. Sekian, terima kasih.